Sistem reproduksi pada ikan. Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Untuk dapat melakukan reproduksi, maka harus ada gamet, jantan, dan betina. Penyatuan gamet jantan dan betina akan membentuk zigot yang selanjutnya berkembang menjadi generasi baru. Meskipun tidak semua individu mampu menghasilkan keturunan, namun setidaknya reproduksi berlangsung pada sebagian besar individu yang hidup di permukaan bumi ini. Tingkah laku reproduksi pada ikan merupakan suatu siklus yang dapat dikatakan berkala dan teratur. Kebanyakan ikan mempunyai siklus reproduksi tahunan. Sekali mereka memulainya, maka hal itu akan berulang terus-menerus sampai mati. Beberapa ikan malahan bisa bereproduksi lebih dari satu kali dalam satu tahun. Ini adalah cara reproduksi ikan. Berikut ini ada beberapa cara dalam siklus reproduksi pada ikan. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar sama dengan bertelur. Golongan ikan ovipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat pemijahan. Sebagian besar jenis ikan termasuk golongan ini. Kemudian ada vivipar, yaitu beranak. Golongan ikan vivipar adalah ikan yang perkembangan embrionya berada dalam tubuh induknya dan perkembangan embrionya dipengaruhi oleh tali placentia. Contohnya beberapa ikan elasmobranchi. Kemudian ada ovovivipar, bertelur dan beranak. Golongan ikan ovovivipar adalah golongan ikan yang perkembangan embrionya berada dalam tubuh, namun perkembangan embrionya tidak dipengaruhi oleh tali placentia, namun oleh kuning telur, contohnya ikan rockfish. Adapun fungsi reproduksi pada ikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri dari komponen kelenjar kelamin atau gonad, di mana pada ikan betina disebut ovarium, sedangkan pada ikan jantan disebut testis beserta salurannya. Perbedaan seksualitas pada ikan dapat dilihat dari ciri-ciri seksualnya. Ciri seksual pada ikan terbagi atas ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Ciri seksual primer adalah alat atau organ yang berhubungan dengan proses reproduksi secara langsung. Ciri tersebut meliputi testes dan saluran pada ikan jantan seperti ovarium dan salurannya pada ikan betina. Ciri seksual primer yang sering memerlukan pembedahan untuk melihat perbedaannya. Hal ini membuat ciri seksual sekunder lebih berguna dan membedakan jantan dan betina meskipun kadangkala juga tidak memberikan hasil yang nyata. Ciri seksual sekunder terdiri atas dua jenis, yaitu yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan reproduksi secara keseluruhan dan merupakan alat tambahan pada pemijahan. Bentuk tubuh ikan merupakan ciri seksual sekunder yang penting. Biasanya, ikan betina lebih buncit dibandingkan ikan jantan, terutama ketika ikan tersebut telah matang atau mendekati saat pemijahan. Hal tersebut disebabkan karena produk seksual yang dikandungnya relatif besar. Pada saat puncak pemijahan, tampak pada banyak ikan jantan suatu benjolan yang timbul tepat sebelum musim pemijahan dan menghilang sesaat setelah pemijahan. Ciri seksual sekunder tambahan yang mencirikan ikan jantan pada beberapa spesies. Dalam hal ini, sirip anal berkembang menjadi alat kopulasi. Nah, berdasarkan tipe-tipe reproduksi dan seksualitas, ikan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu biseksual. Biseksual dapat diartikan sebagai jenis ikan yang memiliki dua kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain dapat dibedakan menjadi jantan dan betina. Pembedaan ini dapat dilakukan dengan melihat ciri seksual primer dan sekundernya. Ciri seksual primer hanya bisa dilihat dengan melakukan pembedahan. Ciri seksual primer hanya dapat ditandai oleh organ yang berhubungan langsung dengan proses produksi, yaitu testis dan saluran pada ikan jantan, dan ovarium dan saluran pada ikan betina. Kemudian, sedangkan ciri seksual sekunder dapat dibedakan oleh dimorfisme seksual atau melihat ciri morfologi dari ikan tersebut, dan dikromatisme seksual dengan melihat warna dari ikan tersebut. Nah, yang kedua adalah uniseksual. Uniseksual dapat diartikan sebagai organisme yang berkelamin tunggal. Pada beberapa contoh spesies ikan, penentuan kelamin lebih mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Contoh yang tepat mengenal fenomena ini adalah kelompok ikan moli Amazon.
merupakan ikan yang ditemukan pertama kali sebagai ikan yang berkelamin betina. Molly Amazon bertindak sebagai parasit seksual terhadap dua spesies lain dari genus yang sama. Sperma dari jantan dari jenis ikan inang diperlukan untuk mengaktifkan perkembangan telur-telur Molly Amazon. Tetapi, penyatuan kromosom jantan dan betina tidak terjadi sehingga hanya terbentuk betina yang secara genetik seragam. Pembentukan keturunan uniseksual ini disebut dengan parthenogenesis. Hermaprodit. Hermaprodit dapat diartikan sebagai sebuah organisme yang memiliki ganda. Hermaprodit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandi, dan hermaprodit protogini. Hermaprodit sinkroni adalah golongan ikan yang gonadnya terdapat sel kelamin jantan dan betina yang dapat aktif secara bersamaan. Hermaprodit protandi adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin dari jantan menjadi betina. Misalnya ikan black porgy. Ikan ini pada umur 3 tahun berubah dari kelamin jantan ke betina. Hermaprodit protogini adalah golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis betina menjadi jantan. Misalnya, Labroides dimiditatus. Ikan jantan gonad disebut dengan testis dan pada ikan betina disebut dengan ovarium. Testis bersifat internal dan bentuknya memanjang. Pada umumnya berpasangan, kebanyakan testis berwarna putih atau kekuningan. Ciri-ciri testis antara lain, loncong, licin, kuat, lebih kecil pada ovarium, terletak pada dinding dorsal bagian tubuh, warnanya putih dan kekuningan halus, berat badan bisa mencapai 12% dari berat tubuh atau lebih. Ovarium terbagi menjadi 3, yang pertama adalah sinkronik, yang kedua kemudian sinkronik sebagian, dan yang ketiga adalah asinkronik. Alat perkembangbiakan pada ikan jantan yang pertama adalah sepasang testes berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Kemudian vas deferens, saluran sperma, yaitu saluran untuk mengalirkan sperma dari testis menuju lubang urogenital. Kemudian lubang urogenital merupakan muara tempat keluarnya sperma dan air kemih. Kemudian pada ikan betina yang pertama adalah sepasang ovarium, indung telur berfungsi untuk menghasilkan ovum, sel telur. Kemudian yang kedua adalah oviduct, saluran telur, merupakan saluran keluarnya sel telur dari ovarium menuju lubang urogenital. Kemudian yang ketiga adalah lubang urogenital, yaitu lubang atau muara tempat keluarnya sel telur dan air kemih.